Ini pembahasan kali ini sedikit mengerikan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas judul yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Saya pribadi saja ketakutan ya ketika menulis ini, waliyadzubillah. Cuman saya menulis ini sebagai bentuk penjelasan saja. Di mana ulama-ulama Wahabi, baik itu panutan mereka atau ulama mereka sendiri, itu memang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini yataharruk. Ya, yataharraku, bergerak. Ya. Cuman mereka ini berbeda dari segi menetapkan lafadznya atau tidak. Jadi gini teman-teman ya, saya dudukkan perkaranya dulu. Ada beberapa ayat-ayat atau hadis-hadis yang kalau kita baca cuma terjemahan atau tekstual, itu akan memunculkan makna terkesan Allah itu bergerak. Kalau kita pahamnya secara tekstual alias terjemahan tok. Di antara ayat-ayat tersebut seperti ayat maji, ya. Ya, di antara beberapa ayat-ayat Quran yang tekstualnya itu seakan-akan menunjukkan Allah bergerak itu bunyinya seperti ini. Idza jaa rabbuka wal malaku. Kan ada itu ayatnya ya. Saya juga hampir lupa ayatnya. Apabila datanglah Tuhanmu. Datang Tuhanmu berarti datang itu bergerak. Kesannya seperti itu. Ataupun Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir. Ada itu hadis sahih Muslim riwayat daripada Abi Hurairah. Allah di saat sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Ya. Nah, itu tekstualnya seakan-akan terpaham bahwa Allah itu bergerak. Ya. Jadi teman-teman, ini pembahasannya sedikit detail ya. Saya harap teman-teman bisa memahami karena memang kesesatan Wahabi ini kebanyakan di hal-hal yang dalam, di hal-hal yang detail. Kalau hal-hal luarnya, yang zohiriahnya, yang ma'ruf kita lihat, ya, mengatakan Allah punya fisik, Allah punya tangan dan lain sebagainya, ya, akidahnya sama seperti akidah Yahudi bahwa Allah sama-sama punya tangan dan lain-lainnya. Itu yang zohir. Yang tidak zohir itu seperti ini, yang tidak nampak, ya. Jadi orang-orang Wahabi memahami bahwa Allah itu bisa bergerak. Bisa, semua sepakat. Mereka semua sepakat, ulama-ulama mereka sepakat bahwa Allah itu bergerak. Ini sejauh yang saya temukan sepakat. Hanya berbeda saja, boleh tidak dinisbatkan secara lafaz. Gitu, boleh tidak ditetapkan secara lafaz. Jadi bergerak teman-teman dalam bahasa Arab itu taharruk. Ya, bahasa Arabnya taharruk atau taharraka atau zawal atau intiqal, maknanya sama, bergerak, berpindah, berubah. Itu sama. Ya. Dan itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kata-kata taharraka bergerak, intiqal berpindah, zawal berubah. Itu nggak ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih, nggak ada. Sependek pengetahuan saya tidak ada. Nah, di sini mereka jadi berbedanya. Ada sebagian ulama Wahabi yang meskipun itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, mereka tetap menetapkan ya Allah yataharraku, Allah bisa bergerak. Begitu. Jadi ditetapkan lafadznya, ditetapkan maknanya. Adapun Wahabi yang sebagian itu menetapkan maknanya saja, makna bergerak. Tapi kalau lafadz taharraku atau yataharraku itu tidak ditetapkan. Ya, tapi secara makna semua Wahabi ataupun panutannya sepakat. Allah itu secara makna bisa bergerak. Tetapi boleh tidak menisbatkan kata itu, kata gerak itu kepada Allah. Nah, di sini khilafnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gitu. Bahkan Syekh bin Baz itu pernah mengatakan begini, teman-teman ya. Saya dapati kemarin di kitab Majmu' Fatwanya Syekh bin Baz. Jadi ada yang bilang begini, Allah itu nuzul, Allah itu maji. Ya, tidak diartikan, tidak diterjemahkan. Allah itu nuzul, Allah itu maji.
Nuzul dan maji Allah itu tidak bergerak dan tidak berpindah. Allah nuzul, tapi kalau dikatakan berpindah, bukan, bergerak, bukan. Allah maji, ya maji. Ya, kalau bahasa Indonesia datang. Allah datang, ya datang, tapi datang Allah itu bukan bergerak, bukan berpindah. Allah turun, tapi turun Allah itu tidak bergerak dan tidak berpindah. Allah maji, datang, tapi datang Allah itu tidak bergerak, tidak berpindah. Itu keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi, apa kata ulama Wahabi dalam Majmu' Fatawanya? Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalatun Mutanawwa'ah karya Syekh bin Bas, juz yang kelima, beliau mengatakan wala syakka anna hadzal qaula batilun mukhalifun lima alaihi ahli sunnati wal jamaah. Perkataan ya, orang-orang yang mengatakan Allah itu turun tidak bergerak, turun tidak berpindah, itu perkataan batil, kata ulama Wahabi. Nah, jadi titik perbedaan antara ulama Wahabi dan Aswaja di mana? Kalau ulama Aswaja meyakini Allah mempunyai sifat nuzul, tapi nuzul Allah itu bukan turun. Ya. Apa itu nuzul? Hanya Allah yang tahu. Kita serahkan semua pada Allah. Allah nuzul di saat sepertiga malam terakhir. Apa makna nuzul? Apakah Allah itu turun, bergerak, berpindah? Tidak. Apa juga? Hanya Allah yang tahu. Nah itu. Adapun ulama Wahabi menentang hal ini, tidak. Ya, tidak boleh kita menolak Allah bergerak, kata ulama Wahabi. Tidak boleh kita menolak Allah berpindah. Begitu. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalatun Mutanawwa'ah karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas, atau disebut dengan Syekh bin Bas, juz yang kelima, cetakan Al-Dar Al-Qasim Lin Nashr.